Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi lewat media PowerPoint ya. Masih tentang teks pidato, yaitu tentang menyimpulkan fakta, data, dan kata-kata ilmiah dalam teks pidato. Dan juga mengidentifikasi kalimat persuasif, ungkapan peduli, dan simpati. Semoga kalian bisa menyimak dan memahaminya. Dalam teks pidato terdapat fakta dan data ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta itu adalah hal atau keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Sedangkan kalau data itu adalah keterangan yang benar dan nyata ya. Jadi apa sih fungsinya fakta dan data itu dalam teks pidato? Fungsi fakta dan data dalam teks pidato itu untuk memperkuat pendapat sang pemberi pidato atau disebut orator ya. Dan fungsinya juga membuat pembaca atau pendengar itu menjadi percaya dengan apa yang disampaikan oleh si pembicara. Nah, contoh penggunaan kalimat fakta dan data dalam teks pidato, ya, contohnya tercantum di sini. Kalimat fakta itu contohnya misalnya hutan tropis di Indonesia terus berkurang setiap tahun, menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan emisi gas rumah kaca yang lebih banyak. Ya, sedangkan contoh kalimat data, ya, itu contohnya data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa setiap tahun jutaan hektar hutan ditebang untuk kepentingan perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Jadi, kalau fakta itu masih berupa pendapat yang sesuai dengan fakta, keadaan nyata, sedangkan kalau data itu memang diambil dari keterangan data atau biasanya juga bisa dari sumber yang terpercaya ya. Misalnya sumber informasinya itu dari siapa? Bisa untuk mendapatkan data itu lewat wawancara ya, misalnya apabila informasi faktanya itu mengenai banjir ya. Nah, maka untuk mendapatkan datanya itu kalian bisa mencari sumbernya itu dengan mewawancarai warga sekitar atau misalnya kepala dusun daerah yang terkena banjir tersebut. Ya, itu adalah fakta dan data. Nah, kemudian dalam teks pidato juga terdapat penggunaan kata-kata ilmiah. Ya. Kata ilmiah di sini adalah kata khusus berdasarkan ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu. Jadi kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ilmiah itu bersifat ilmu. Jadi secara ilmu pengetahuan atau memenuhi kaidah ilmu pengetahuan. Contohnya, kata ilmiah itu sesuai bidangnya. Misalnya, kalau dalam bidang pendidikan, contoh kata ilmiah yang sering digunakan itu kurikulum ya. Kalau dalam bidang kesehatan itu diagnosis. Kalau dalam bidang ekonomi itu konsumsi. Dan dalam bidang sosiologi itu contohnya
dinamika sosial. Nah, jadi penggunaan kata-kata ilmiah itu disesuaikan dengan bidang yang digunakan atau bidang yang sesuai dengan orator atau pembicara pidato ya. Nah, kemudian kita akan mengidentifikasi kalimat persuasif dalam teks pidato. Dalam teks pidato terdapat kalimat persuasif. Arti persuasif itu adalah ajakan. Jadi, kalimat persuasif adalah kalimat yang bertujuan untuk meyakinkan, mengajak, merayu, atau membujuk pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu ya. Sesuai dengan apa yang disuruh atau diperintah oleh si pembicara pidato. Nah, kalimat persuasif juga sering kita jumpai bukan hanya pada teks pidato saja. Jika kalian masih ingat tentang materi teks iklan, nah, kita juga pernah membahas kalimat persuasif atau kalimat ajakan juga digunakan dalam teks iklan ya. Yang tujuannya memang agar membuat pembeli itu tertarik untuk membeli produk atau menyewa jasa yang ditawarkan. Nah, contoh kalimat persuasif dalam teks pidato, contohnya itu, mari kita jaga kebersihan lingkungan karena itu adalah tanggung jawab kita bersama. Ya. Semoga kalian bisa memahami kalimat persuasif karena kan nanti pada saat ulangan PAT atau ASAJ itu akan muncul soal tentang kalimat persuasif. Ya. Lanjut. Dalam teks pidato juga terdapat ungkapan peduli dan simpati. Ya. Ungkapan rasa peduli dan simpati ini adalah kalimat yang dapat menyentuh perasaan audiens atau penonton atau pendengar ya. Nah, pada kalimatnya itu mengandung rasa peduli atau simpati yang dalam sebuah pidato ditujukan kepada sesama manusia, kemudian bisa kepada binatang, kepada tumbuhan, ataupun kepada lingkungan. Nah, contoh ungkapan peduli dan simpati dalam teks pidato, contohnya ungkapan peduli itu seperti saya berharap kita bisa memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Dan juga contoh ungkapan simpati itu saya turut prihatin atas kesulitan yang dialami oleh masyarakat yang terkena bencana. Ya. Itu adalah contoh ungkapan peduli dan simpati. Ya. Semoga kalian bisa membedakan mana ungkapan yang peduli dan mana ungkapan yang simpati. Ya. Nah, cukup sekian materi kali ini ya tentang fakta, data, dan kata ilmiah, dan juga kalimat persuasif, ungkapan peduli, dan simpati yang ada dalam teks pidato. Apabila ada yang kurang dipahami dan mau bertanya, silakan hubungi Ibu ya. Boleh ditanyakan ya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.